محمد ولك السار ولك الجار واجمعنا في كل أطوار وعلى آله وصحبه يا نور أما بعد. Yang kita hormati, yang kita muliakan para temu-temu, para guru-guru yang telah hadir ke ini majlis, yang telah datang pada malam ini untuk kita bertemu, untuk kita berkumpul, untuk kita duduk di dalam majlis untuk menggugah akan hatinya kita untuk cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita hormati kemuliaan Tuhan kepada zaman dan Tuhan Munazir dan juga Tuhan Azizi dan juga Tuhan dan para teman-teman lain, alumni dari berbagai budaya daripada ulama-ulama karismatik yang ada di Aceh. Mudah-mudahan kehadiran guru-guru mulia kita atau mampu mudah-mudahan mengantarkan keberkahan daripada guru-gurunya. Mudah-mudahan kedatangannya mereka membawa oleh-oleh akan keberkahan daripada guru-gurunya. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan Allah kabulkan semua hajatnya mereka. Allah berikan kebahagiaan dunia dan akhirat kepada mereka. Dan mudah-mudahan niat dan doa dan hajatnya mereka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga yang kita hormati sahibul majlis Sri Ridho Al-Habsyi, para habaib yang lainnya yang telah datang ke ini majlis, yang hadir di majlis, mudah-mudahan hadirnya zuriyahnya Rasulullah menjadi laporan terbaik malam ini. Kita berkumpul, kita duduk bersama zuriyahnya Rasulullah, mudah-mudahan mengantarkan perhatian daripada datuknya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, malam ini kita duduk membacakan Ratibul Haddad dan kemudian membacakan Maulid yang ulama. Ratibul Haddad yang disusun oleh Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Nama Imam Haddad itu tidak asing di Aceh. Sama dia kita mendengar daripada guru-guru kita, daripada ulama-ulama yang ada di Aceh, itu daripada thariqahnya Imam Haddad. Sehingga ada dalam ratib Fatihah ketika sama dia tahlil itu ada kepada Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Dan itu juga Aceh tidak ada asingnya dengan Imam Haddad. Kenapa? Karena mempunyai ikatan antara ulama-ulama terdahulu dengan yang di Aceh dengan yang ada di Kota Tarim. Sama halnya juga beberapa kebiasaan yang lain itu antara Aceh dan Hadramut itu sama. Maulid yang sebesar ini menjadi tradisi di Aceh. Membakar bukhur itu tradisi di Aceh. Sama halnya juga itu tradisi di Hadramut. Bukan lagi menjadi syariah, tapi udah adat. Sehingga itu adat, mereka tak butuh lagi sama dalil. Yang mereka butuhkan itu udah menjadi adat, nggak usah juga. Siapapun yang datang ke sini umpama di kurukuh itu, ada yang datang bilang Maulid itu bid'ah, kira-kira ditanya dalilnya, nggak ada. Siapa kalau datang sini itu bisa. Adat kami ini jangan juga, bukan lagi suatu syariah, tapi udah adat keharusan pada ini kampung. Sama hal juga di Kota Tarim, itu tak ditanya lagi mana dalil semuanya, ada menjadi adat. Sama halnya juga Imam Haddad, itu tak menjadi asing di Aceh. Tapi sungguh kalau seandainya nama Imam Haddad dianggap asing, nama Imam Haddad dianggap masih hal yang baru, bukan ulama yang muktabar. Sungguh sangat menyayangkan kalau hal tersebut ada pada orang Aceh. Karena apa? Yang terdahulu mereka punya ikatan yang luar biasa. Kemudian Maulid yang ulama yang dikarang oleh Habib Umar bin Muhammad bin Saleh bin Habib. Mudah-mudahan beliau bisa sampai di depan kita, dan mudah-mudahan bisa menempatkan beliau, dan mudah-mudahan beliau diberikan umur yang panjang, sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Beliau mengarang dia ulama itu hanya satu waktu, satu waktu. Beliau dikasih kecerdasan sama Allah dalam urusan bahasa. Coba lihat ceramahnya beliau itu ceramah kalau dikumpulkan udah bisa jadi kitab. Kenapa? Tutur katanya udah fasih, udah fushah. Sehingga ada kitabnya beliau, bukan beliau yang karang, tapi ceramahnya beliau
dikumpulkan dalam satu kitab namanya Kitab Tauhidun Nabi. Itu ceramahnya beliau, tapi ceramahnya beliau dijadikan kitab karena beliau ahli dalam urusan bahasa. Sehingga murid dia ulama yang kita baca barusan itu beliau karang di satu waktu ketika beliau di bandara, kalau nggak salah kita bandara Kuwait atau bandara Oman. Beliau itu biasanya kalau udah ada syair di kepalanya beliau langsung tanya, minta mana perekam. Dibilang itu sama khadamnya, waktu itu zamannya kita di sana itu ada khadamnya namanya Habib Mati Al-Maghribi, sekarang beliau udah pulang di Bali. Itu Habib Umar Al-Quran, kitab perekam. Ini nggak bisa ditinggalkan. Ini harus ada sama khadamnya. Sehingga apa? Itu perekam harus standby. Karena apa? Beliau terkadang lagi duduk santai, beliau langsung minta mana perekam suara. Jadi ini murid dia ulama, beliau lagi duduk di ruang tunggu sebelum naik pesawat. Beliau langsung bilang mana perekam suara. Kemudian apa? Beliau baca dari awal sampai akhir di satu waktu. Mungkin kalau kita itu pengen dulu khusus dulu menulis lihat lagi di kamus atau berbagai hal. Tapi beliau satu waktu beliau langsung berikan itu menjadi maulid dia ulama. Sehingga diwan Habib Umar itu ada diwan. Diwannya Habib Umar itu kumpulan syair-syairnya Habib Umar. Habib Umar mengumpulkan syair. Itu satu diwan. Ini kitab ini satu diwan itu satu telunjuk. Satu diwan, satu telunjuk tebal kitabnya. Yang udah selesai diketik, kita dengar kabar terakhir itu 5 diwan. Berarti 5 kitab. Yang belum selesai diketik ada 12. Ada 12 kumpulan syairnya Habib Umar. Jadi setiap surat direkam disuruh kasih ke orang kantor, biar orang kantor yang ketik. Itu sebisa itu karena apa? Allah kasih kecerdasan. Sehingga apa? Murid yang ulama itu dibaca setiap malam Jumat di Darul Mustafa. Liburnya cuma Ramadan. Selain Ramadan itu baca murid yang ulama. Kenapa? Para habaib, kenapa ulama ditarik? Mereka minimal seminggu sekali baca maulid. Mereka nggak mengkhususkan di 4 bulan. Dari Syawal sampai Sya'ban itu setiap malam Jumat berusaha membaca maulid. Kalau di luar ada yang sebagian di malam Senin, ada yang sebagian di malam Selasa, ada sebagian malam Islam, setiap malamnya ada baca maulid di Kota Tarim. Kenapa? Mereka perhatian akan urusan maulid, akan urusan selawat. Zaman sekarang tanpa merendahkan guru-guru kita. Kita mencari seorang guru semisal Imam Ghazali, seorang guru semisal Imam Syafi'i, seorang guru yang sebentar kita belajar Allah memberikan ilmu laduni. Sebentar kita belajar Allah membukakan pintu hati kita, semua ilmu masuk. Zaman sekarang sulit. Sehingga apa? Disebutkan oleh ulama salawat ala Nabi Syekh liman la syekhala. Selawat kepada Nabi Muhammad itu guru bagi orang yang tak punya guru. Kalau ingin menjadi guru, maka banyak selawat supaya apa? Allah bukakan pintu hatinya, supaya apa? Allah bersihkan hatinya. Disebutkan dalam kitab Maulid, billahi kari dzikra wasfi Muhammadin kayma tuziha alil qulubi wa la. Disebutkan dalam kitab Maulid ulang. Ketika dia mendengar, sering-sering dia mendengar nama Nabi Muhammad, hatinya terkikis, hatinya dibersihkan sama Allah daripada logam leka, daripada hitam, noda-noda hitam. Imam Ghazali mengatakan, kenapa orang susah menerima nasihat? Hatinya udah hitam legam, hitamnya parah, sehingga apa? Susah menerima nasihat. Cara membersihkan itu hitam yang ada dalam hatinya dia. Kenapa orang susah belajar? Kenapa udah belajar susah masuk? Kenapa udah di majelis susah menikmati? Kenapa udah di majelis ngantuk? Karena hatinya hitam. Hatinya udah penuh akan maksiat. Sehingga apa? Gak mungkin bercampur antara yang baik sama yang buruk. Sehingga bersihkan itu yang buruk, bakal nikmat sesuatu yang baik. Kalau dia sering hadir maksiat, maka susah dalam menghadirkan kebaikan. Sehingga membersihkan itu hati,
yaitu dengan berselawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu menjadi tradisi dan menjadi keharusan di pesantren pembacaan maulid. Kenapa? Supaya santri tersebut mudah menghafal, supaya santri tersebut mudah belajar, supaya santri tersebut cinta kepada Nabi Muhammad. Maaf cakap, kalau ada orang meremehkan Nabi Muhammad, kemudian katakan, oh kita belajar fikih, itu wajib. Ngapain kenal Nabi Muhammad? Selawat kepada Rasulullah itu wajib. Ngapain kenal Nabi Muhammad? Sama hal juga di zamannya Rasulullah itu tahu Abu Jahal. Abu Jahal itu kalau lewat depan Nabi, itu Abu Jahal itu ambil kain tutup matanya dia. Matanya ditutup. Sehingga apa disebutkan? Disebutkan oleh kawan-kawannya Abu Jahal. Abu Jahal, engkau bodoh kali, lewat Muhammad engkau tutup matamu. Kata Abu Jahal, apa? Engkau yang bodoh. Kenapa? Kalau ini mataku melihat Muhammad, mataku jadi cinta kepada itu Muhammad. Aku nggak mau mataku cinta kepada Nabi Muhammad, sehingga aku nggak mau lihat itu Muhammad. Zaman sekarang, kalau kita nggak mau membaca cerita Nabi Muhammad, maka semisal ini Abu Jahal takut akan urusan cinta kepada Nabi Muhammad. Kalau kita mau cinta kepada Nabi Muhammad, maka sering-sering dengar nama Nabi Muhammad. Kalau sekedar di lisan saya beriman kepada Nabi Muhammad, semua orang bisa berbicara. Tapi apa? Perlu dibaca itu tentang Nabi Muhammad. Perlu pengenalan. Gak mungkin ada orang langsung belajar atau ada orang langsung mengerjakan sunnah Nabi Muhammad kalau dia gak cinta kepada Nabi Muhammad. Gak mungkin orang itu cinta sama Nabi Muhammad kalau dia gak belajar tentang gimana akhlaknya Nabi Muhammad. Ada orang langsung katakan, kalian pakai siwak. Ada orang langsung bilang, masuk masjid kaki kanan. Tapi apa? Dia gak kenal siapa yang mengajarkan itu. Dia gak kenal akhlaknya siapa itu sunnah. Dia gak kenal siapa itu Muhammad, siapa Nabi Muhammad, siapa Rasulullah. Maka gimana ini orang bakal melakukan sunnah? Maka gimana ini orang mau bersiwak? Gimana ini orang mau selawat kepada Nabi Muhammad sedangkan dia gak kenal kepada Nabi Muhammad? Maka majelis semisal ini dan majelis-majelis taklim yang lain membahas tentang Rasulullah supaya apa? Hatinya dia kenal kepada Rasulullah. Setelah kenal baru ada namanya cinta. Nggak mungkin orang cinta tanpa pengenalan, betul atau enggak? Tiba-tiba kita bilang, oh saya cinta kepada itu orang, tapi kita nggak kenal, mungkin nggak? Mustahil. Sehingga apa? Cari tahu siapa itu orang. Ketika jumpa sama ulama pertama kali, belum pasti cinta kepada itu ulama. Yang kita tahu itu ulama, udah cinta karena ulama. Tapi apa? Setelah mendengar nasihat, setelah tahu dari mana, setelah tahu kebiasaannya dia, baru kita cinta sama itu ulama. Maka gimana mencinta Rasulullah kalau nggak kenal sama Rasulullah? Maka gimana mencinta kepada Rasulullah, mau menjalankan syariatnya Rasulullah, mengikuti akhlaknya Rasulullah, memperjuangkan syiarnya Rasulullah, sedangkan dia menganggap kenal kepada Rasulullah itu urusan terakhir. Gimana dia mensyiarkan panjinya Rasulullah sedangkan dia meremehkan untuk orang kenal kepada Nabi Muhammad? Kalau dia menganggap belajar fikih, belajar tasawuf, belajar tauhid itu wajib, maka sama hal juga kenal Nabi Muhammad itu wajib. Karena apa? Ilmu tersebut kalau tidak ada Nabi Muhammad tidak ada ilmu tersebut. Kalau bukan karena Rasulullah, ilmu tersebut tidak ada. Kalau kamu cinta sama Rasulullah, diam. Jangan berbicara akan urusan semisal itu. Karena apa? Yang dikhawatirkan kalau dia berbicara semisal itu meremehkan Nabi Muhammad, maka yang dikhawatirkan itu orang yang berbicara semisal itu meninggalnya dalam keadaan husnul khawatimah. Nauzubillah min dzalik, karena dalam hatinya tidak ada cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah pengenalan ada namanya cinta. Setelah cinta baru dia mutaba'ah, baru dia mengikuti gimana Nabi Muhammad, akhlaknya, sifatnya, syiarnya, memperjuangkan panjinya, melebarkan dakwahnya, baru ada namanya mutaba'ah. Setelah dia mutaba'ah baru datang ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang zaman sekarang, oh kita nggak perlu urusan kenal, oh kita nggak perlu langsung mengenai dari nggak kenal
langsung ikut akhlaknya, langsung ikut sunnah Nabi Muhammad. Sehingga apa yang terjadi? Ada orang langsung naik lantai 3, apa yang terjadi? Jatuh nggak? Dia langsung loncat jatuh. Kalau dia bakal sampai ke lantai 3 bakal jatuh. Kenapa? Enggak tahap demi tahap. Sehingga apa yang terjadi? Ada orang melakukan sunnah, meremehkan. Oh, nggak perlu maulid itu bid'ah. Oh, apa itu kenal Nabi Muhammad? Oh, apa itu tahlil? Apa itu yang lain-lainnya? Karena apa? Dia meremehkan yang lain karena tak mempunyai pengenalan kepada Nabi Muhammad. Dia langsung menjaga sunnah. Dia lihat orang nggak hadir maulid, nggak hadir majlis, orang itu duduk di pinggir jalan. Oh, ini ahli neraka. Kenapa? Karena nggak kenal kepada Nabi Muhammad. Kalau dia kenal Nabi Muhammad, dia akan katakan, ya Allah berikan hidayah kepada dia supaya dia cinta sama majlis. Ya Allah berikan hidayah kepada dia supaya dia belajar ilmu agama. Tapi kalau orang langsung menjaga sunnah, nggak kenal Rasulullah, dia lihat yang ada dikit, oh ini salah, itu sesat, itu neraka, seakan-akan neraka punya bapaknya dia. Betul nggak? Apa efeknya? Karena dia langsung mengerjakan sunnah, nggak kenal, nggak cinta. Kalau orang cinta sama Rasulullah, karena dia bakal tahu gimana akhlaknya Rasulullah. Nggak pernah kita dengarkan Rasulullah katakan, oh engkau kenapa mengerjakan sebesar ini? Saya nggak pernah lakukan. Sayyidina Bilal bin Rabah sholat sunnah setelah wudu. Kata Rasulullah, ya Bilal, apa yang kau kerjakan? Aku pernah mendengar telapak kakimu di surga. Ya Rasulullah, aku nggak mengerjakan apapun ya Rasulullah, kecuali setelah wudu saya sholat sunnah 2 rakaat. Ini ada namanya syariah tentang sholat sunnah wudu. Rasulullah mengatakan, kata Rasulullah, itu yang kau kerjakan itu sudah menjadi pahala sehingga engkau min ahlil jannah. Rasulullah katakan, kenapa kau buat? Bid'ah, saya belum buat. Kenapa kau buat semisal itu? Belum saya kerjakan. Kenapa kau buat semisal itu? Oh, ini nggak saya kerjakan, ini sesat. Ya ada. Rasulullah mengatakan, engkau udah aku dengar telapak kakimu di surga. Semisal itulah Rasulullah. Nggak ada hadisnya Rasulullah mengatakan ini neraka, ini sesat. Nggak ada. Hadisnya Rasulullah caci maki satu sama yang lain, nggak ada. Yang ada apa? Mendoakan yang terbaik kepada umatnya. Itulah efek karena nggak mempunyai rasa cinta, nggak kenal, nggak cinta, langsung mengerjakan sunnah. Kalau dia bakal kenal sama Rasulullah, dia paham akan gimana akhlak, budi pekerti tentang syariah Islam yang sebenarnya. Mudah-mudahan kita semuanya lebih kenal kepada Rasulullah, lebih cinta kepada Rasulullah, sehingga Allah berikan kelezatan kepada kita untuk mengikuti akhlaknya Rasulullah, sunnahnya Rasulullah, dan yang kita harapkan mendapatkan keridhaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Disebutkan dalam metodenya ahli sunnah wal jamaah itu ada namanya rasa setelah ilmu amal. Setelah amal ada namanya dzauq. Apa itu dzauq? Dzauq itu rasa. Dia belajar dan dia mengamalkan. Ada namanya dzauq. Dzauq itu perasaan. Contohnya Sayyidina Abbas pernah mengatakan, kata Sayyidina Abbas, ada satu orang bertanya kepada Sayyidina Abbas, ya Abbas, siapa yang lebih besar, engkau atau Nabi Muhammad? Apa kata Sayyidina Abbas? Nabi Muhammad lebih besar daripada aku, akan tetapi aku lahir 2 tahun lebih besar, lebih duluan daripada Nabi Muhammad. Faham ini makna. Kalau kita lihat secara ilmu tertulis di atas kitab, Nabi Muhammad, Sayyidina Abbas itu lebih tua, betul nggak? Sayyidina Abbas lebih tua. Tapi ajarannya para sahabat mengajarkan perlu yang namanya perasaan. Apa itu perasaan? Kalau sekedar dia mengandalkan apa yang di kitab, apa yang terjadi? Sesat. Tanpa mengedepankan tentang guru. Guru ini apa? Dengan kita belajar sama guru, kita ngerti ada namanya perasaan. Tapi kalau nggak belajar sama guru, maka gurunya syaitan. Kalau orang hanya mengandalkan, oh saya udah tamat kitab ini,
saya udah tamat kitab ini, dia nggak mengandalkan gurunya dia. Ini khawatirkan yang sebesar ini cuma dia andalkan kitab tanpa andalkan gurunya, maka gurunya saya tahu. Coba lihat orang cerita-cerita dahulu. Mereka sejarah hidupnya mereka sebelum menceritakan kitab apa yang belajarnya, mereka sebutkan nama guru-gurunya. Saya ini ulama belajar sama syekh ini, belajar sama syekh ini, belajar sama syekh ini. Karena apa? Ulama-ulama terdahulu perhatian akan sanad belajar sampai kepada Rasulullah. Mereka perhatian dari siapa engkau mengambil ilmu, engkau belajar sama siapa, guru engkau belajar sama siapa, sampai kepada Rasulullah. Alhamdulillah malam ini hadir beberapa Tengku Kamaruzzaman, Tengku Munazir, Tengku Azizi, Tengku Umay, Rizab. Mereka belajar sama ulama-ulama karismatik aja. Daripada ulama-ulama kita, guru-guru kita sampai kepada Rasulullah. Ini perlu. Karena apa? Ini zaman dulu sebisa ini. Mereka gak pernah mengandalkan saya sudah tamat kitab ini. Kalau mengandalkan tamat kitab, maka semua orang bisa mengandalkan tamatnya kitab. Tapi yang diandalkan kepada siapa ngambil itu ilmu? Apa efeknya? Orang sekarang tanpa perhatian kepada gurunya, maka yang dia perhatikan daripada ilmunya, apa yang salahnya? Maka dia anggap maulid itu bid'ah. Kenapa? Diambil daripada Syekh Google itu. Diambil daripada Syekh internet, betul nggak? Ikut belajar dikit. Kita nggak menyebutkan itu kau. Kenapa? Kalau kita sebutkan, oh kalian diikuti aliran ini, sehingga apa? Ada orang buka di internet, apa aliran ini? Pas dibuka, rupanya website mereka. Aliran ini alirannya baik. Sesat ya? Kacau, kita ini seakan-akan mengiklankan alirannya yang sesat itu. Aliran ini sesat. Masih buka apa pendapatmu tentang aliran ini? Buka di internet. Aliran ini betul, yang sesat yang menyalahkan aliran ini. Seakan-akan kita mengiklankan aliran itu metodenya Hilman. Hilman nggak pernah menyebutkan itu aliran. Tapi apa? Kalau sebutkan itu aliran, sebutkan kesalahannya. Oh, ada aliran yang membid'ahkan maulid, maka kita sampaikan kalian jangan ikuti aliran yang membid'ahkan maulid. Sebutkan kesalahannya. Kalian jangan ikuti aliran yang membid'ahkan ziarah. Kalian jangan ikuti aliran yang mengatakan kalau sahabat Rasulullah itu kafir. Tahu kan alirannya kan? Sayyidina Bakar, Sayyidina Umar, dibilang kan kafir. Nah, itu sebisa itu Hilman melarang untuk menyebutkan. Kenapa? Yang dikhawatirkan yang sebisa itu. Ada orang nggak ngerti. Dia syekhnya tuh syekh internet. Pas dia buka, rupanya itu aliran betul, yang salah menyalahkan. Apa yang dikhawatirkan seakan-akan kita mengiklankan gratis mereka, sehingga naudzubillah dibalik daripada aliran sebisa itu. Kembali ke dalam urusan, yaitu Sayyidina Abbas mengajarkan bahwasanya perlu akan namanya perasaan. Perasaan itu apa? Tertulis di atas sesuai dengan ilmu. Sayyidina Abbas itu lebih tua. Tapi apa? Gimana perasaannya? Enggak mengedepankan akan ilmu, tapi dikedepankan akan urusan atau perasaan, akhlak gimana? Karena itu ada orang zaman sekarang katakan ina abi wa baka fitnah. Satu hadis, oh ini hadis penuh. Sesungguhnya ayahmu dan mereka. Orang tua Rasulullah masuk dalam neraka. Kalau seandainya orang tua Rasulullah masuk dalam neraka, maka tak pantas kita masuk dalam surga. Itu manhajnya ahli sunnah wal jamaah. Kalau seandainya orang yang melahirkan Rasulullah masuk dalam neraka, kira-kira kita pantas nggak masuk dalam surga? Tak pantas. Ambil satu hadis, meninggalkan banyaknya hadis. Padahal banyak hadis yang menceritakan akan orang tua Rasulullah masuk dalam surga. Tapi apa? Inilah orang yang gak ada tahu, nggak ngerti gimana metode. Gurunya dikhawatirkan semisal apa yang guru. Kalau punya guru nggak mungkin mempunyai semisal itu pendapat. Karena apa? Walaupun semisal itu, tapi kita kedepankan gimana perasaan kita kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena hal tersebutlah mempunyai akan akhlaknya kita kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka majlis sebesar ini, majlis yang menghantarkan kita kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berbanyak urusan selawat,
karena urusan selawat tersebut yang Allah bakal memperbaiki diri kita. Terasa atau tidak terasa, orang yang rajin selawat pasti punya akhlak yang baik. Kenapa? Disebutkan dalam hadis, aqrabukum ilayya aktsarukum shalah. Aqrabukum ilayya ahsanukum akhlaqan. Ada dua hadis. Orang yang paling dekat bersamaku ketika di hari kiamat nanti, itu orang yang paling banyak selawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, yang paling dekat bersamaku di hari kiamat nanti, itu orang yang paling baik akhlaknya. Sehingga apa? Kalau orang rajin selawat, akhlaknya pasti baik. Kalau ada orang rajin selawat, akhlaknya nggak baik, selawatnya dia diperbaiki. Selawatnya dia diperbaiki. Karena orang, nggak mungkin juga ada orang punya akhlak baik tapi nggak pernah selawat. Ini akhlaknya bukan baik, ini akhlaknya dikasih apa? Dikasih istidros, dikasih kelebihan supaya apa? Supaya dia lebih jauh daripada Allah. Dia punya akhlak baik tapi nggak pernah kenal kepada Rasulullah, maka ini bukan orang dekat kepada Rasulullah. Karena apa? Ini dua hadis menggabungkan. Orang banyak selawat, Allah bakal merubah dirinya dia mempunyai akhlak yang baik. Allah bakal merubah hatinya dia, karena apa? Hatinya dia bakal disucikan sama Allah karena banyaknya selawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan malam ini kita hadir ke majlis, kita besar kepada Nabi Muhammad dengan berkah Nabi Muhammad. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa kita. Allah ampuni segala dosa orang tua kita. Mudah-mudahan Allah perbaiki keadaan kita dengan sebaik-baiknya keadaan. Allah perbaiki sifatnya kita sebaik-baik sifat, sehingga Allah memberikan kelezatan kepada kita semua untuk lezat dalam melakukan sunnah Rasulullah, lezat dalam untuk mengerjakan sifatnya Rasulullah, akhlaknya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah penuhi hati kita akan cinta kepada Nabi Muhammad. Allah penuhi hati kita akan mahabbah kepada Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita harapkan, mudah-mudahan berkah Nabi Muhammad, Allah berikan syafaat kepada kita semua. Allah berikan syafaat kepada orang tua kita semua, keluarga kita semua, dan mudah-mudahan majelis malam ini menjadi laporan terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, menjadi laporan terbaik pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan di majelis malam ini kita hadir di majelis, mudah-mudahan menghantarkan kita untuk masuk ke dalam surganya Allah bersama Nabi Muhammad di teladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum, minta maaf kepada para tamu yang berbicara di depan antum. Kita lihat hari kesini ini sebenarnya bukan satu orang tunggu yang berbicara, semua tunggu berbicara, karena kita datang ke sini tak berkah daripada temu-temu semuanya. Tapi alhamdulillah ada yang mewakili satu di antara para temu-temu, tapi insyaallah dari waktu kita mendengar nasihat dan ilmu daripada mereka untuk mendapatkan keberkahan daripada mereka, guru mereka sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minta maaf kalau salah dalam berbicara yang kita kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.